Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai makalah kelompok 1. Semoga video kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Pendidikan Islam memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah yang penuh makna dan menjadi tanda kebesarannya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Alam adalah media pembelajaran yang mendorong manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, serta memahami keteraturan dan keindahan ciptaannya. Manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk istimewa dan khalifah di bumi. Dengan akal dan wahyu, manusia bertugas memelihara bumi dan menjelaskan kehidupan berdasarkan ajaran Allah. Pendidikan Islam bertujuan membentuk karakter manusia yang berilmu, bermoral, serta spiritual. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual. Ilmu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengembangkan diri sebagai khalifah. Nah, oleh karena itu, pendidikan Islam menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran iman dan tanggung jawab sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai makalah kelompok 2 tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Nah, pengertian pendidikan Islam, pendidikan berasal dari kata didik. Dalam bahasa Arab dikenal dengan tarbiyah. Pendidikan Islam bukan hanya pengajar agama atau PAI, tetapi merupakan sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab secara spiritual dan sosial. Lalu, hakikat pendidikan Islam. Hakikatnya adalah usaha sadar dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani, agar menjadi pribadi yang matang secara intelektual, moral, dan spiritual sesuai nilai-nilai Islam. Terus kemudian istilah-istilah pendidikan Islam. Terus yang pertama tuh ada tarbiyah, berasal dari kata raba, bermakna membina, mengasuh, dan menumbuhkan potensi anak secara bertahap, mencakup aspek kognitif, afektif, dan promotif. Terus kedua ada taklim, berasal dari kata alaman, berarti pengajar atau pemberian ilmu, fokus utamanya pada aspek kognitif dan intelektual. Terus kemudian ada ta'dib, berasal dari adaba, berarti pendidikan akhlak, adab, dan moral, lebih menekankan pembentukan karakter dan peradaban. Ketiga istilah ini menggambarkan dimensi pendidikan Islam yang menyeluruh, mengajarkan ilmu taklim, membina kepribadian tarbiyah, dan menanamkan adab serta nilai atau tadib. Terus kemudian ada sumber-sumber pendidikan Islam. Menurut Said Ismail Ali, ada 6 sumber utama pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber utama dalam mutlak sebagai aspek pendidikan ada di dalam Al-Quran. Terus yang kedua, As-Sunnah, penjabaran dari Al-Quran melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian ketiga, perkataan sahabat, pemikiran sahabat Nabi yang relevan dapat dalam praktik pendidikan Islam. Kemudian keempat, kemaslahatan umat atau maslahah mursalah, ketentuan pendidikan yang dibuat demi kebaikan umat jika tidak disebut langsung dalam nas. Yang kelima, tradisi atau adat uruf, kebiasaan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Kemudian keenam, ijtihad, pemikiran para ahli untuk menyesuaikan pendidikan Islam dengan perkembangan zaman. Ada dasar-dasar pendidikan Islam terdiri dari dua aspek. Dasar ideal berasal dari Al-Quran dan hadis, kemudian dikembangkan melalui ijtihad, ilmah, qiyas, dan adat. Dasar ini menjadi landasan nilai dan prinsip dalam merancang pendidikan Islam. Dasar operasional landasan pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 29 menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Kemudian GBHN 1993 mendorong penguatan keimanan dan kerukunan umat beragama melalui pendidikan. Terus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 pendidikan keagamaan diakui sebagai bagian sistem pendidikan nasional dan bertujuan membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan ajaran agama. Lalu objek dan ruang lingkup pendidikan Islam. Objek pendidikan Islam terbagi menjadi yang pertama, objek material, anak didik yang sedang tumbuh dan perlu diarahkan. Terus yang kedua, objek formal, proses pendidikan itu sendiri. Ruang lingkup pendidikan Islam meliputi yang pertama ada perbuatan mendidik, terus yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada pendidik, terus keempat materi pendidikan Islam, kelima media pendidikan, keenam metode pendidikan, terus ketujuh evaluasi pendidikan, terus kedelapan lingkungan sekitar. Ada tujuan pendidikan Islam. Tujuannya adalah membentuk pribadi muslim yang beriman dan bertakwa, terus berakhlak mulia, lalu menjalankan ajaran Islam dengan baik, kemudian menjadi khalifah di bumi untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Lalu ada fungsi pendidikan Islam. Nah, yang pertama, dia mengembangkan kepribadian dan akal. Kedua, menanamkan akidah yang kuat, menumbuhkan kreativitas dan produktivitas. Yang ketiga, melindungi fitrah manusia dari pengaruh negatif. Terus, keempat, menopang perkembangan ilmu dan peradaban. Lalu selanjutnya ada manfaat pendidikan Islam. Terus yang pertama, meningkatkan pengetahuan agama dan umum. Kedua, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Ketiga, menjadi bekal hidup dunia dan akhirat. Keempat, ditegaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa ilmu akan mengangkat derajat orang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pendidikan secara etimologi, pendidikan berasal dari kata Yunani, yaitu pedagogi, yaitu membimbing anak. Terus yang kedua ada Latin, yaitu educate,
yang berarti mengeluarkan potensi dari dalam diri. Terus yang ketiga ada Inggris, yaitu educate, yaitu memperbaiki moral dan melatih intelektual. Lalu yang keempat ada Jerman, yaitu Erziehung, yang berarti membangkitkan potensi anak. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku menuju kedewasaan melalui pengajaran dan latihan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan itu sebagai usaha untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar mencapai kesempurnaan hidup. Yang pertama, ada pendidikan dalam arti luas, yaitu pendidikan adalah proses belajar seumur hidup yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, pendidikan dalam arti sempit, pendidikan terbatas pada sistem formal di sekolah dengan guru sebagai pendidik utama. Ki Hajar Dewantara merumuskan asas pendidikan ing ngarsa sung tulada ing madya mangun kursa tutwuri handayani. Lalu yang ketiga, pendidikan dalam pendekatan ilmiah, mengungkapkan prinsip ilmiah. Pendekatan ini bersifat rasional, objektif, dan bisa diuji oleh siapa saja. Lalu pendidikan terlihat melalui disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Lalu yang kedua ada dasar pendidikan. Dasar pendidikan ini di Indonesia adalah Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan bertujuan mencapaikan manusia Pancasilais yang mampu hidup selaras dalam masyarakat dan negara. Lalu yang ketiga ada asas pendidikan. Yang pertama, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulada, di depan memberi contoh. Lalu ing madya mangun karsa, di tengah memberi semangat. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Lalu yang kedua ada pendidikan seumur hidup. Pendidikan berlangsung dari lahir hingga meninggal. Tanggung jawab pendidikan berada pada keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta mendorong tiap individu mendidik dirinya sendiri. Lalu kemudian ada fungsi pendidikan yang terdiri dari sebagai penegak nilai. Pendidikan menanamkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, agama, dan sosial dalam masyarakat. Edward Spanger mengelompokkan nilai menjadi 6, yaitu ada nilai politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, etika, dan estetika. Lalu ada sebagai sarana mengembangkan masyarakat. Pendidikan mendorong kemajuan masyarakat melalui pengembangan individu yang sadar akan tanggung jawab sosialnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi untuk yang pertama mengembangkan kemampuan, lalu yang kedua membentuk watak dan peradaban bangsa, lalu yang ketiga ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya yang memiliki integritas jasmania, intelektual, emosi, dan etis. Tujuan ini bersifat dinamis, bergantung pada zaman dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3.
menetapkan tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berakhlak mulia. Dan ketiga, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Terus yang keempat, demokratis dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kurikulum pendidikan Islam, asas-asas kurikulum pendidikan Islam dan kriteria kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologi, kurikulum berasal dari kata Yunani yaitu chirir, yang berarti pelari, dan curere yaitu jarak yang ditempuh. Awalnya digunakan dalam olahraga untuk mengartikan jarak yang harus ditempuh. Terus ada pandangan Islam, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Quran dan hadis, yaitu mendorong manusia untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua ada hadis Rasulullah SAW, yaitu mengajarkan sholat sebagai bagian penting dari kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter dan disiplin. Lalu ciri khas kurikulum pendidikan Islam, mengutamakan tujuan dan moral agama Islam, berfokus pada ajaran tauhid dan nilai-nilai Islam, sejalan dengan kodrat manusia, memperhatikan bakat, jenis kelamin, potensi, dan perkembangan psikofisik, mengantisipasi perubahan sosial, responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Lalu pengajaran dinamis dan adaptif, memotivasi siswa untuk belajar dengan kesadaran dan kesenangan, perkembangan dimensi intelektual, emosi, dan spiritual, menyeimbangkan ketiganya dalam proses pendidikan. Lalu ada pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam atau fungsi. Kurikulum sebagai program studi, seperangkat mata pelajar yang dapat dipelajari. Kurikulum sebagai konten, informasi yang ada di buku pelajaran. Kurikulum sebagai kegiatan rencana untuk mengajarkan materi dengan cara efektif. Lalu ada kurikulum sebagai hasil belajar, yaitu tujuan dan hasil yang ingin dicapai tanpa menjelaskan metode spesifik. Lalu ada kurikulum sebagai reproduksi kultural, yaitu transfer kebudayaan masyarakat ke generasi muda. Lalu ada kurikulum sebagai pengalaman belajar, yaitu pengalaman belajar yang terencana. Terus ada kurikulum sebagai produksi, yaitu tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada asas filosofi, yaitu menentukan arah pendidikan berdasarkan pandangan hidup. Lalu ada asas sosiologi, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada asas organisatoris, yaitu perorganisasian bahan pembelajaran secara sistematis dan berurutan. Lalu kemudian ada asas psikologis, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi psikologis dan fisik peserta didik. Kemudian ada kriteria kurikulum pendidikan Islam. Kriteria kurikulum pendidikan Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pelestarian nilai keislaman, yaitu menjaga nilai universal sebagai sembari mengadaptasi sesuai perkembangan zaman. Lalu yang kedua, karakteristik kurikulum pendidikan Islam, yaitu menggali hakikat agama melalui materi, model, dan strategi khas Islam.
Yang ketiga ada bersifat global dan mencakup masalah intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Lalu ada memperhatikan minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Yang terakhir, integrasi keilmuan dan nilai-nilai keislaman dalam seluruh kegiatan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dan hakikat alat-alat pendidikan serta hakikat evaluasi pendidikan. Alat pendidikan adalah sebagai perangkat yang membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk media dan benda yang digunakan untuk mempermudah pelajaran. Ini mencakup berbagai macam benda, orang, atau makhluk hidup yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pengajaran. Media pendidikan misalnya dapat berfungsi sebagai alat yang memperlancar komunikasi antara pengajar dan peserta didik. Alat pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, berkolaborasi, serta meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Lalu jenis-jenis alat pendidikan dalam pendidikan formal dan non-formal. Ada dua jenis. Yang pertama, pendidikan formal merupakan sistem pendidikan yang terstruktur dengan kurikulum yang jelas, diatur oleh lembaga resmi seperti sekolah atau universitas. Dalam pendidikan formal, alat pendidik mencakup berbagai media yang digunakan oleh pendidik untuk memperlancar proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada pendidikan non-formal, pendidikan di luar sistem formal yang lebih fleksibel dan tidak terikat kurikulum tetap. Contohnya adalah kursus, pelatihan, atau program pengembangan keterampilan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian hakikat alat-alat pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan kompetensi. Alat pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mendukung proses pengajaran, tetapi juga memiliki peran besar dalam pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Pembentukan karakter melibatkan pengajaran nilai-nilai moral dan pengembangan kepribadian yang baik yang seharusnya dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan alat-alat pendidikan yang sesuai. Di sisi lain, kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan dapat dibantu oleh alat pendidikan yang tepat seperti media pembelajaran berbasis teknologi untuk mendorong berpikir kritis. Lalu evaluasi pendidikan dan perannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi pendidikan berfungsi untuk menilai hasil belajar siswa, efektivitas pembelajaran dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam program pendidikan. Evaluasi yang efektif dapat memberikan informasi tentang kemajuan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Semua elemen tersebut bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa peserta didik dapat mencapai hasil yang optimal dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan di Indonesia.
adalah agen perubahan yang bertanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan mencakup guru, dosen, dan konselor yang memiliki kewajiban mengembangkan kompetensi peserta didik di aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Lalu yang kedua, pendidik harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Lalu yang ketiga, tantangan peserta di era globalisasi mencakup penguasaan teknologi dan pembentukan karakter peserta didik. Hakikat peserta didik dalam proses pendidikan. Yang pertama, ada peserta didik adalah subjek aktif dalam pembelajaran, bukan hanya objek yang menerima ilmu. Lalu yang kedua, mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, pendidikan harus bersifat holistik dan inklusif, mengembangkan aspek akademik, sosial, emosional, dan karakter. Yang keempat, peserta didik harus terlibat aktif dan dalam merencanakan dan menentukan tujuan pembelajaran. Lalu, hubungan antara pendidik dan peserta didik. Yang pertama, hubungan yang efektif antara pendidik dan peserta didik sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Lalu yang kedua, pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan, mengurangi stres, dan meningkatkan motivasi peserta didik. Lalu yang keempat, kolaborasi yang baik antara pendidik dan peserta didik dapat mempercepat proses pembelajaran dan membentuk karakter yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.